Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ketika menghadapi cobaan hidup, sebagian orang mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri karena merasa tidak kuat menghadapi dan juga lemahnya iman. Padahal dalam agama Islam, ancaman dosa orang yang bunuh diri tidak tanggung-tanggung, bahkan disebut lebih besar ketimbang membunuh seseorang dan haram atas perbuatannya, karena hidup dan matinya seseorang hanya Allah Ta'ala yang berhak menentukan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka." Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 29-30. Siksa kubur yang akan didapat orang bunuh diri akan sama seperti cara mereka saat melakukan bunuh diri. Mereka juga dipastikan akan menjadi penghuni neraka. Dari Juduk bin Abdullah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu ada seorang laki-laki sebelum kamu yang mengalami luka, lalu dia berkeluh kesah, kemudian dia mengambil pisau, lalu dia memotong tangannya. Darah pada tangannya tidak berhenti mengalir sampai dia mati. Allah Ta'ala berfirman, hambaku mendahuluiku terhadap dirinya, aku haramkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila bunuh dirinya menggunakan senjata tajam, maka siksa kuburnya juga akan menggunakan dari senjata tajam. Jika bunuh dirinya melompat dari gedung tinggi, maka siksa kubur yang didapat juga akan sama. Biasanya orang yang bunuh diri mempunyai tanda-tanda seperti merasa putus asa, menyalahkan diri sendiri, menghabiskan sepanjang hari dengan tidur, menarik diri dan mengisolasi diri, perilaku menyakiti diri sendiri, dan mengalami peristiwa yang penuh tekanan. Hadits ini diriwayatkan dari Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi. Ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan kaum musyrikin dalam perang, kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkumpul dengan bala tentaranya, begitu pula dengan kaum musyrikin yang telah kembali kepada bala tentaranya, sedang ada dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat hebat perjuangannya pada hari itu. Serangannya benar-benar membuat para sahabat lainnya merasa kagum, mengejar musuh ke sana kemari, memenggal dengan pedangnya, hingga para sahabat berkata, hari ini tiada seorang yang sehebat Fulan. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah, dia calon penghuni neraka. Maka seorang sahabat berkata, aku akan menyelidiki keadaannya. Kemudian sahabat itu terus mengikutinya, baik ketika lari maupun berhenti. Tiba-tiba orang itu terluka parah, lalu ia tidak tahan menderita karena luka itu. Ia kemudian meletakkan pedangnya di tanah dengan ujung runcingnya berada di dada antara kedua teteknya, lalu ditekannya hingga mati bunuh diri. Maka, segera sahabat yang melihatnya itu lari menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepadanya, mengapa begitu? Dia menjawab, orang yang engkau sebut calon penghuni neraka itu. Karena kami ragu dan bingung mendengar berita itu, maka aku menyelidiki keadaannya. Kemudian, setelah ia terluka parah, ia ingin segera mati, lalu dia meletakkan pedangnya di tanah dengan ujung runcingnya berada di antara kedua teteknya kemudian ditekan sehingga ia mati bunuh diri. Sesungguhnya ada kalanya orang beramal dengan amalan ahli surga pada lahirnya yang terlihat orang, padahal ia ahli neraka, dan ada kalanya seorang mengerjakan amal ahli neraka dalam pandangan orang, padahal ia ahli surga. Hadits tentang bunuh diri ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab ke-56, Kitab Jihad dan bab ke-77, bab janganlah berkata seseorang mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu ada seorang lelaki yang terluka, ia putus asa lalu mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya. Darahnya terus mengalir hingga ia mati. Allah Ta'ala berfirman, hambaku mendahuluiku dengan dirinya, maka aku haramkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 3463 dan Muslim nomor 113. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan diazab dengan itu di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6105, Muslim nomor 110. Maka bunuh diri itu adalah dosa besar yang paling buruk. Golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa orang yang bunuh diri itu tidak kafir. Jika ia Muslim, maka ia tetap disalatkan dengan baik karena ia seorang Muslim yang bertauhid dan beriman kepada Allah, dan juga sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan dia gunakan untuk menikam perutnya sendiri di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Barang siapa bunuh diri dengan minum racun, maka kelak ia akan meminumnya sedikit demi sedikit di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Barang siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, maka dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-selamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5778 dan Muslim nomor 109. Orang yang bunuh diri akan mengalami 3 penderitaan, yaitu penderitaan ketika di dunia yang menjadikannya dia untuk melakukan bunuh diri tersebut, penderitaan ketika akan mengalami kematian dan penderitaan di akhirat di mana orang yang bunuh diri akan kekal di neraka. Ketika seseorang menghadapi suatu permasalahan,
Akal yang sehat tentu akan setuju bahwa bunuh diri bukanlah solusi dari permasalahan tersebut. Apapun permasalahannya, selama-lamanya bunuh diri bukanlah solusi. Bunuh diri hanyalah bentuk lari dari permasalahan, bahkan justru ia akan menambah permasalahan-permasalahan yang lain bagi orang yang ditinggalkannya. Ketahuilah bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu pasti ada solusinya. Karena Allah Ta'ala tidak akan membebani sesuatu kepada kita kecuali masih dalam batas kemampuan kita. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Dan solusi dalam permasalahan hidup itu pasti akan bisa didapatkan jika kita kembali kepada Allah, kembali kepada agama, mendekatkan diri kepada Rob kita dengan menjalankan berbagai ketaatan dan menjauhi segala larangan. Karena demikianlah janji Allah Ta'ala, ia adalah sebaik-sebaik penepat janji. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surah At-Talaq ayat 2. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin menjelaskan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan diazab dengan itu di neraka jahanam. Artinya seseorang yang bunuh diri pasti akan masuk neraka jahanam. Syarhu Al-Kabair, 109. Demikianlah hukuman siksa kubur dan akhirat sebagai balasan bagi orang yang bunuh diri. Semoga Allah menjauhkan kita dari rasa putus asa yang dapat menyebabkan untuk mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Rahmat Allah sangatlah luas. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM YM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.